Voodoo. Setiap mendengar kata voodoo, yang terlintas dalam pikiran kebanyakan orang adalah Afrika dan black magic yang seram dan mengerikan. Benarkah demikian? Inilah fakta voodoo yang sebenarnya. Banyak yang menganggap voodoo sebagai aliran sesat yang mempelajari ilmu hitam yang secara eksklusif untuk menyebabkan kejahatan seperti penggunaan boneka yang ditusukkan, kutukan, roh jahat, penyihir, dan lain-lain. Banyak informasi yang digambarkan dalam film, acara TV, atau buku-buku tentang voodoo yang tidak akurat dan sensasional yang telah menciptakan rangkaian cerita yang tidak benar di benak masyarakat. Voodoo bukanlah praktek yang tidak wajar yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mengendalikan orang lain. Voodoo yang juga dieja sebagai Vodun, Vodun, atau Vudun adalah agama tradisional yang berumur 10.000 tahun yang berasal dari pesisir Afrika Barat. Menurut buku A Beginner's Guide to Voodoo, karya Isendai Bekau, Voodoo adalah agama yang berasal dari benua Afrika, bahkan kenyataannya Voodoo adalah agama resmi di Benin, Afrika Barat. Benin adalah negara yang menjadi tanah kelahiran kepercayaan Voodoo. Voodoo lahir di wilayah antara Abomey dan Ouidah di Benin. Benin adalah sebuah negara di Afrika Barat. Republik Benin dahulu bernama Dahomey. Negara ini berbatasan dengan Togo di sebelah barat, Nigeria sebelah timur, dan Burkina Faso serta Niger di sebelah utara. Kata voodoo berasal dari masyarakat Fon di Afrika Barat, tepatnya di Benin Selatan. Voodoo memiliki arti jiwa atau roh atau kekuatan. Masyarakat Benin secara turun-temurun mengenal voodoo sebagai cara untuk berkomunikasi dengan roh leluhur, baik dalam menjalin hubungan, memuja, hingga menghormatinya. Akar kepercayaan voodoo adalah penyembahan terhadap alam, nenek moyang, dan kepercayaan bahwa yang hidup dan yang mati hidup berdampingan, sebuah dunia ganda yang dapat diakses lewat berbagai Tuhan. Pengikutnya percaya untuk berusaha hidup damai dan selalu melakukan kebaikan. Niat buruk tidak akan lewat dari hukuman. Voodoo juga mengajarkan kepercayaan pada makhluk tertinggi yang disebut Bondye, dewa pencipta yang tidak dapat diketahui dan tidak terlihat. Orang Vodun menyembah banyak roh yang disebut Iowa atau Iwa, yang masing-masing bertanggung jawab atas wilayah atau bagian tertentu dari kehidupan. Misalnya, jika Anda seorang petani, Anda dapat memberikan pujian dan persembahan untuk roh pertanian. Jika Anda menderita cinta tak berbalas, Anda akan memuji atau meninggalkan persembahan untuk Ersuli Freda, roh cinta, dan sebagainya. Selain membantu atau menghambat urusan manusia, Iwa juga dapat mewujudkan diri dengan merasuki tubuh para penyembahnya. Pengikut Vodun juga percaya pada energi dan jiwa yang dapat meninggalkan tubuh selama mimpi dan kerasukan roh. Mereka berhubungan dengan Iwa untuk meminta nasihat dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia nyata. Rasisme mengaburkan pandangan khalayak tentang voodoo. Agama mereka dianggap sebagai tahayul. Para imam mereka direndahkan sebagai dukun, dewa dan roh mereka dikecam sebagai jahat. Selama ini, voodoo mendapat stereotip negatif di tengah masyarakat. Semua itu gara-gara film Hollywood yang banyak mencitrakan voodoo yang lekat dengan black magic alias sihir hitam. Bagi banyak orang, kata voodoo memunculkan gambar boneka ajaib dengan paku tertancap di dalamnya untuk menimbulkan rasa sakit pada musuh atau seseorang, dan juga tentang kebangkitan orang mati. Ketika Benin masih di era kolonial Prancis, voodoo juga dianggap sebagai hal yang tabu dan terlarang. Bertahun-tahun kemudian, saat Benin sudah merdeka, voodoo juga dinyatakan terlarang oleh Matteo Kérékou, pemimpin kudeta beraliran Marxis-Leninis saat itu. Penerusnya, Nicéphore Soglo, akhirnya mencabut larangan voodoo. Tapi tetap saja, voodoo mendapat tekanan dan kerap diasosiasikan dengan dunia sihir. Padahal, keduanya adalah hal yang berbeda. Pengikut voodoo adalah mayoritas dari populasi Benin, namun penganut Islam dan Kristen kini mulai banyak. Namun pakar dalam agama dan tradisi Afrika mengatakan bahwa banyak orang yang menganut agama ganda.
Ada sebuah pepatah yang populer di sini, Kristen pada siang hari dan voodoo pada malam hari. Pada dasarnya berarti orang-orang yang menganut agama lain bahkan selalu kembali ke voodoo karena suatu hal. Voodoo dan fetish adalah bagian dari kehidupan sehari-hari penduduk Benin, yang sebagian besar memiliki fetish yang menjaga dan melindungi akses ke desa, pasar, dan rumah. Fetish adalah patung atau benda yang di dalamnya mengandung kekuatan gaib. Kekuatannya berasal dari upacara yang dilakukan dengan menyebarkan suatu zat sambil membaca beberapa doa dan mempersembahkan kurban. Ako de Sewas di Togo adalah pasar jimat terbesar di dunia yang menjual berbagai ramuan, tengkorak monyet, kulit buaya, kulit landak, kutil gigi babi. Bahkan penduduk setempat bilang Anda bisa membeli apa saja dari sini, bahkan sisa-sisa manusia. Ini adalah tempat untuk membeli segalanya untuk voodoo. Roh-roh yang menghuni fetish dikatakan mampu melakukan berbagai tugas. Para pendeta voodoo seringkali hadir di pasar untuk memberitahu tentang kombinasi benda-benda ini yang mana yang harus digunakan untuk membuat tempat suci, untuk memanggil roh-roh yang berbeda dan kekuatan yang terkait. Di Benin rutin merayakan agama dan kepercayaan mereka voodoo dalam bentuk festival. Festival voodoo berlangsung setiap 10 Januari. Seluruh penganut voodoo akan datang berkumpul, termasuk wisatawan dari berbagai negara. Sekitar 10.000 orang yang datang dalam perayaan nasional tersebut. Festival voodoo dilakukan di Ouidah, di depan Gate of Return. Ouidah punya sejarah kelam bagi masyarakat Benin, sebab dulunya kawasan ini dijadikan pos perdagangan budak. Festival voodoo ini menjadi salah satu acara untuk mengenang warga lokal yang harus terusir dari negaranya karena dijadikan budak dan mereka-mereka yang diperdagangkan. Biasanya mereka datang mengenakan pakaian putih atau pakaian warna-warni dengan warna mencolok. Festival voodoo dibuka dengan penyembelihan kambing sebagai wujud penghormatan pada para arwah. Setelah itu, kamu akan mendengar tabuhan gendang dan drum saling bersaut-sautan. Festival ini kemudian akan dipenuhi suara nyanyian dengan bahasa Afrika. Lalu para penari akan mulai mengambil tempat. Dengan kostum khasnya, mereka menarikan tarian tradisional. Ada pula yang menari sesuka hati sesuai dengan irama musik. Kemudian tak berselang lama akan ada arwah yang datang bergabung. Mereka memasuki tubuh para penari. Para penari ini pun akhirnya menari di luar kesadaran. Saat ini, para pelaku voodoo atau disebut voodooensi jumlahnya semakin menurun. Masuknya agama-agama baru membuat semakin menurunnya jumlah pengikut voodoo. Kini hanya tinggal generasi tua saja yang mempraktikkan voodoo. Voodoo yang dulunya adalah mayoritas, jumlahnya pun kini menjadi minoritas. Voodoo aliran kepercayaan asli Benin terasing di negerinya sendiri.